Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ke-10 yaitu etika profesi teknologi informasi. Jadi sekarang kita membahas tentang etika ya. Jadi adab apa yang sebenarnya harus dilakukan dan apa yang dihindari juga dalam memanfaatkan teknologi informasi. Untuk yang pertama kita tahu dulu tentang apa itu informasi dan transaksi elektronik. Kalau informasi elektronik itu adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tulisan, tapi tidak terbatas pada itu ya, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya dan seterusnya ya, yang dia itu mempunyai arti kemudian dapat dipahami oleh orang, oleh user ya, kemudian telah diolah sehingga mempunyai arti. Itu untuk informasi elektronik, sehingga dia sifatnya adalah elektronik. Kemudian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik yang lainnya. Kalau transaksi elektronik itu perbuatan hukum, artinya apapun yang dilakukan tapi berdasarkan pada hukum. Itu adalah transaksi elektronik. Kita tahu sekarang sudah banyak dilakukan transaksi elektronik ya, menggunakan informasi elektronik yang disuplai dari sebuah perangkat sistem informasi. Kemudian kalau kita mengacu pada Undang-Undang ITE ya, di situ ada pasal 1/4 yang bunyinya adalah dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan ya, tadi ya, sama, yang dia itu sebenarnya mempunyai makna atau arti. Itu sesuai dengan undang-undang. Jadi dalam teknologi informasi itu ada undang-undangnya seperti yang kita tahu ya, ITE, di mana di situ mengatur semua aturan-aturan dan larangan yang ada di dunia digital, dunia teknologi informasi. Kemudian apa itu etika? Etika ini sebenarnya dia merupakan ilmu lain ya, ilmu mungkin kewarganegaraan yang dia merupakan sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, termasuk juga adat sopan santun mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Ini arti definisi dari etika secara umum, secara global di lingkungan masyarakat. Kemudian TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya, dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, termasuk komputer dan telekomunikasi. Kemudian teknik yang digunakan untuk menangkap, itu artinya mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Di TIK itu secara luas dia sebenarnya semua aspek yang berhubungan dengan mesin dan teknik yang digunakan. Kemudian tujuan TI, tujuan teknologi informasi, itu enggak lain yaitu membantu manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, dan membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi teknologi informasi dalam aktivitasnya. Jadi memang teknologi informasi itu dibuat sebenarnya untuk membantu manusia ya, bukan untuk menyesatkan, bukan untuk mengakali, bukan untuk berbuat kriminal ya. Ataupun kalau ada yang berbuat kriminal pasti dia merupakan penyalahgunaan ya teknologi informasi. Kemudian ini adalah isu etika teknologi informasi yang saya ambil yang paling sering muncul gitu ya.
yaitu cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya, kemudian privasi, dan hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime itu merupakan istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet. Jadi crime tapi di dunia cyber. Kalau crime itu bukan di dunia cyber, berarti dia hanya crime biasa ya, bukan cybercrime. Kalau di dunia cyber maka dia disebutnya adalah cybercrime. Apa karakteristiknya? Yang pertama adalah dilakukan secara ilegal. Ilegal berarti tanpa hak atau tidak etis. Kemudian di dunia maya, di wilayah cyberspace, kemudian tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku, karena kalau di dunia maya itu kan global ya, dari penjuru dunia ya, sehingga hukum negara mana yang berlaku itu tidak ada di sini, sehingga harus dibuat nih sebuah perangkat yang digunakan untuk cyberspace ini. Kemudian dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Dia sifatnya internet ya, koneksi online gitu ya, sehingga dia menggunakan peralatan, mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, dan seterusnya yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Ini kecenderungan ya, karena memang masif dilakukannya secara online dan biasanya dia sifatnya adalah banyak dan besar. Kalau ada perampokan atau pembobolan ya pembobolan bank gitu ya, nggak cuma pembobolan ATM, pembobolan nomor rekening gitu yang nilainya bisa besar. Kemudian pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Jadi tidak lain yang melakukan itu bukan orang-orang penjahat biasa, tapi dia adalah yang menguasai, dia yang paham betul bagaimana cara untuk mengakses sistem, meretas, ya, melakukan hacking, cracking, dan sebagainya. Seringkali dilakukan secara lintas batas negara, ya, karena ini mungkin mencari celah. Jadi celah itu kan kalau di dunia internet tak terbatas ya, kita nggak mungkin hanya lingkup Indonesia misalkan ya. Tapi semuanya, pokoknya yang ada akses, ada hole, ada celah keamanan yang tidak secure, di situ bisa dimasuki, maka dimasuki. Kemudian ada yang pertama adalah penyalahgunaan internet, cybercrime yang pertama. Itu tidak asing bagi kita ya. Jadi internet itu passwordnya dicuri, akunnya dipalsukan, ditiru, jalurnya disadap, sniffing ya, rahasia perusahaan terbuka, kemudian sistem komputernya disusupi, sistem informasi dibajak, kemudian network dibanjiri traffic, ada crash, kemudian di-crack situsnya. Hacking dengan cracking beda ya. Kalau hacking itu dia masuk ke jaringan, cuman tidak selalu merusak. Tapi kalau cracking itu pasti sifatnya adalah merusak. Spamming itu kita mengirimkan sesuatu informasi gitu ya, suatu pesan yang sebenarnya pesan itu tidak dibutuhkan oleh yang dikirimi. Maka terkadang pesan itu menjadi sampah gitu ya, menjadi spam karena memang mendapat kiriman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan virus yang terakhir itu juga termasuk penyalahgunaan internet, di mana virus itu tidak cuman membuat berat, lemot, membuat ngehang, tapi dia juga menyadap informasi atau menularkan atau menginjek informasi yang digunakan untuk kejahatan tertentu gitu ya. Jadi virus tidak cuma merusak hardware, tapi juga mengambil informasi yang ada di dalam laptop kita. Kemudian legal exposure, ini terkait dengan hak kekayaan intelektual yang disalahgunakan. Jadi dicopy, dicuri, kemudian dilanggar copyright-nya. Pengawasan ekspor teknologi itu terjadi di Amerika, kemudian
dokumen rahasia tapi dipublish gitu ya, kemudian pornografi dan seterusnya, itu termasuk legal exposure. Kemudian financial and e-commerce exposure, jadi terkait dengan finansial dan e-commerce, data keuangannya dirubah, dana digelapkan gitu ya, karena kalau kita sudah mengetahui account kemudian bisa masuk ke sistem, dengan mudah dapat diambil, digelapkan tuh dana dari sebuah perusahaan gitu. Kemudian memalsukan uang, money laundering, kemudian seseorang menggunakan atribut orang lain untuk transaksi bisnis. Ini yang sekarang sangat kita hati-hati karena kita sering kali dengan tidak sadar mempublish data diri kita melalui KTP ya ke internet, dimana KTP itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang yang jahat untuk kepentingan dia gitu ya, untuk transaksi bisnis. Kemudian ada kartu kredit, kartu debit yang ada nomornya, itu jangan sampai dipublish di internet karena memang bisa digunakan untuk kejahatan ya. Jadi kita patut pelit ya dan perhitungan terhadap apa yang diminta atau kritis ya, apa yang diminta oleh sebuah aplikasi mungkin di HP gitu ya, atau di internet, di website. Ketika kita dimintai KTP ya, scan KTP atau foto diri atau bahkan foto kartu kredit atau foto ATM lah gampangannya, itu kita patut kritis dan patut pelit ya, dicari tahu dulu apakah benar ya, jangan sampai abal-abal gitu, kemudian kita masuk perangkap mereka dan data kita dipakai oleh mereka. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama yang disiapkan dulu adalah hukumnya, yaitu modernisasi hukum yang diselaraskan dengan konvensi internasional terkait dengan kejahatan tersebut. Jadi hukumnya juga harus diupdate yang bisa menjerat pelaku kejahatan virtual itu. Kemudian meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Sistemnya juga diupdate. Jadi ikuti perkembangan yang terjadi itu seperti apa beserta penanganannya. Mungkin kita bisa mengikuti seminar-seminar internasional tentang security gitu ya, untuk mengupdate sistem keamanan jaringan kita di negara kita, dan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Usernya itu juga harus update skill, update pengetahuan, pemahaman terkait pencegahan, terkait investigasi kalau ada sesuatu gitu ya, dan sampai dengan kalau kita butuh untuk menuntut suatu pelanggaran yang terjadi gitu ya, itu juga harus update juga usernya. Jadi tidak hanya hukum dan perangkatnya jaringan ya, perangkat jaringan, tapi juga usernya juga harus update. Kemudian meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Ini lebih ke sosialisasi ya, bahwa ya tadi kalau ngasih data ke internet, ke dunia online itu jangan sembarangan ya gitu. Ada warning-warningnya sehingga masyarakat juga tahu gitu sebenarnya hal-hal yang bisa menjadi peluang untuk kejahatan itu sebenarnya ada di situ gitu. Ya, itu yang harus selalu disosialisasikan ke warga agar warga itu sadar bahwa hal tersebut itu mengundang kejahatan dunia maya, mengundang cybercrime. Kemudian meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Ini nanti kaitannya ketika ada kejahatan yang dia dilakukan lintas negara gitu ya. Kalau ada kerjasama maka hukum atau masalah tersebut bisa
langsung diatasi gitu ya. Tapi kalau kita nggak bekerja sama dengan negara tersebut, itu akan menjadi suatu PR ya, suatu kesulitan tersendiri gitu. Karena memang kita tidak kerjasama sehingga kita tidak bisa mengintervensi hukum mereka. Kemudian di bidang privasi itu, kalau privasi sendiri kan leluasan pribadi ya, atau data atribut pribadi. Jadi apapun yang sifatnya pribadi itu dilindungi dengan yang namanya hukum privasi. Persoalan yang menjadi perhatian, yang pertama, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain. Kemudian apakah pesan informasi pribadi yang dipertukarkan tidak dilihat oleh pihak lain yang tidak berhak. Ini terkait tadi juga gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang privat sifatnya jangan sampai dipublish di online, di dunia maya yang penyedianya atau yang meminta data itu sebenarnya masih belum meyakinkan. Kecuali kalau sudah meyakinkan, misalkan ada label OJK gitu ya, diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga kita merasa aman untuk memberikan data kita ke provider tersebut gitu. Kalau cuma tulisan data Anda aman, jangan khawatir data Anda aman gitu, kita patut untuk kritis, kita patut untuk pelit ya, untuk memberikan data kita gitu. Misalkan pinjaman online ya, vintage itu banyak sekali yang abal-abal, sehingga kita harus kritis, harus merasa pelit untuk memberikan data kita gitu. Karena untuk keamanan privasi kita juga. Dan implikasi sosialnya, gangguan spamming, junk, stalking dan sebagainya yang mengganggu kenyamanan, kemudian cookies. Kalau misalkan data kita bocor ya, email lah paling gampang. Email kita itu bocor, maka spamming, junk mail itu kita akan menerima. Itu yang paling simple ya. Sehingga kalau saya bisa digunakan tipsnya, bikin email lebih dari satu yang untuk official kita, yang untuk hal-hal yang sifatnya itu serius ya, memang personal email beneran, itu digunakan untuk hal-hal yang penting, yang krusial gitu. Kemudian bikin satu lagi akun untuk hal yang abal-abal kita. Abal-abal itu maksudnya ya, kalau kita misalkan ada provider download gitu ya, download PDF materi gitu, diminta untuk registrasi agar bisa mendownload. Registrasinya menggunakan email, maka jangan menggunakan email asli kita, jangan menggunakan email primary kita, gunakan email yang kita create untuk keperluan ya seperti itu. Kalau kita sebutnya email abal-abal gitu ya, sehingga nanti ketika kita registrasi ke provider download itu, misalkan ke website download itu, kita pakai email yang abal-abal, sehingga nanti kalau provider itu biasanya kan promosi seperti itu ya, maka nggak ganggu email asli kita gitu. Jadi email asli kita masih tetap bersih sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Jadi spam, junk itu nanti masuknya ke email abal-abal kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian cookies ini melengkap di browser ya, dia digunakan untuk menyimpan data terkait kita mengakses sebuah laman-laman web di browser. Biasanya kalau website itu menggunakan cookies, ada prompt-nya, ada pesannya bahwa website ini menggunakan cookies, apakah Anda izinkan? Yes, no gitu ya. Kalau di yes, maka website itu bisa menyimpan ke cookies kita. Kalau no, jadi website itu tidak bisa menyimpan ke cookies browser kita. Itu adanya di browser, gunanya apa? Agar info-info lain yang tidak diperlukan itu tidak masuk ke cookies atau menyaring cookies ya. Cookies hanya digunakan untuk menyimpan info-info penting yang didapatkan dari sebuah website gitu. Nah, kemudian ada perlindungannya untuk privasi universal.
Penyimpanan informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, berisikan data akurat, dilindungi dengan baik secara transparan. Tentu ya, ini privasi ini harus juga dikasih rambu-rambu agar nanti enggak seenaknya gitu. Informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya. Nah, ini ada akun pribadi, email pribadi, ada akun bisnis, email bisnis, bahkan nomor HP bisnis ya. WhatsApp bisnis itu kalau perlu dibuat aja ya. Jadi kita kalau ada sesuatu yang terkait bisnis, kita menggunakan WA yang bisnis tadi. Tapi untuk keluarga, untuk teman, kita menggunakan nomor WA yang pribadi dan seterusnya, sama dengan yang email tadi. Dalam memperoleh informasi pribadi pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya. Ini etika. Jadi kalau kita dapatkan informasi pribadi, tapi untuk tujuan bisnis, maka ya harus memberitahu gitu ya, sebagai perilaku etis kita. Penggunaan informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi. Jadi ya kalaupun dipakai untuk bisnis, maka ya harus diprotek ya, dilindungi, nggak sembarangan dibuka sembarangan gitu ya, karena ini terkait data pribadi ya, dan melakukan pengawasan yang memadai gitu. Jadi kalaupun data pribadi kita digunakan untuk keperluan bisnis, maka jangan dibuka secara lebar gitu ya, tapi tetap yang perlu aja yang ditampilkan. Kemudian ini yang ketiga tadi ya, terkait hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI itu sebenarnya ada banyak. Yang paling sering kita pakai, kita kenal ya, yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Ini merupakan hak milik yang biasanya menempelnya ke pribadi atau sebuah komunitas. Hak yang berkaitan dengan hak cipta, foreign rights. Jadi ya copyright lah. Ini kita sering kali melihat, mendengar ya. Kemudian yang kedua adalah hak milik perindustrian atau industrial property right. Ini terkait paten, kemudian paten sederhana, ini terkait model rancang bangun dan seterusnya. Desain industri, merek dagang, nama dagang, sumber tanda atau sebutan asal, nama jasa, unfair competition protection, dan seterusnya. Sampai dengan IC juga ya, Electronic Terpadu Integrated Circuit, itu termasuk sebenarnya dia hak milik perindustrian gitu. Untuk mengajukan ini nanti ada di DJKH ya, Direktorat Jenderal Hukum dan Kumham ya, Hukum dan HAM. Jadi kita mengajukan produk kita untuk diberikan hak cipta. Kalau hak cipta, HKI ya, hak milik ini terutama, prosesnya akan cepat. Mungkin 2 hari, 3 hari itu bisa, sehari sampai 3 hari itu bisa langsung kita mendapat sertifikat hak cipta gitu. Tapi kalau yang paten ya, hak milik perindustrian ini cenderung dia itu lama karena ada proses pengajuan, pendaftaran, kemudian sampai mungkin sampai bertahun-tahun ya untuk mendapatkan granted atau paten yang sudah disetujui dan sudah diterbitkan sertifikatnya. Ini lama gitu. Makanya kalau mengajukan itu butuh waktu dan butuh biaya juga. Kemudian hak pemanfaatan teknologi informasi ini terkait bagaimana user memiliki hak untuk memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama hak sosial dan komputer, ini terkait hak akses, keahlian, spesialis, pengambilan keputusan, itu merupakan hak dari masyarakat, hak dari kita sebagai user ya.
Ini hak akses, setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer tanpa harus memilikinya. Jadi adanya rental komputer itu sangat wajar ya, karena hak akses ini diberikan kepada semua orang, semua user. Dan hak atas keahlian ini membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Ya, jadi siapa yang ahli komputer itu bisa membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan. Kemudian hak atas spesialis komputer. Ini untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer karena tidak semua pemakai komputer menguasai. Kemudian hak atas pengambilan keputusan, jadi komputer itu juga bisa mendukung untuk mengambil keputusan manajerial. Gitu. Dan implikasi etisnya dari pemanfaatan TI, yang pertama adalah moral. Ini sama dengan tradisi ya, ketika ada TI, kemudian TI itu dimanfaatkan oleh user, oleh masyarakat, maka implikasi etis yang pertama itu adalah moral. Moralnya harus juga menyesuaikan, harus juga diatur. Kalau TI itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bermoral, maka ya udah, dia akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Dan yang kedua adalah etika, sama dengan satu set kepercayaan, standar pemikiran mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Kalau moralnya diatur, etikanya maka juga harus diatur. Bagaimana berhubungan dengan mesin, bagaimana berhubungan dengan orang lain, ya, bahkan dengan dirinya sendiri. Itu terkait etika. Sehingga etika yang baik itu harus selalu menempel pada user yang memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian hukum ini sama dengan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintahan kepada masyarakat atau warga negaranya. Dan karena ada moral, kemudian ada etika, maka harus ada hukum yang mengatur. Gitu ya. Karena kita manusia dengan sifat uniknya ya, bukan malaikat ya. Karena manusia itu punya rasa, punya akal, kemudian memang ditakdirkan untuk hidup digoda terus oleh setan, gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran agama ya, maka hukum ini diciptakan untuk mengatur ya, dalam tanda kutip untuk memaksa agar user itu menerapkan moral dan etika yang baik. Sehingga keberadaan hukum ini harus ada dalam hal pemanfaatan TI. Di Indonesia sudah ada ya undang-undang ITE, itu pun baru sebenarnya beberapa tahun yang lalu gitu. Karena memang di Indonesia penggunaan teknologi informasi ini sudah merakyat gitu ya, sudah mulai banyak yang menggunakan. Nah, kemudian bagaimana hambatan dalam mengembangkan teknologi informasi? Ini terkait gimana kita itu menciptakan teknologi informasi yang minim sekali atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait cybercrime tadi ya. Masih dikuasai hak pengembangan modifikasi oleh vendor besar ya, karena ya vendor besar mereka punya budaya sendiri, punya cara sendiri, maka kita masih ikut dengan mereka. Biayanya masih tinggi, kemudian memperoleh informasi pendukungnya juga masih ada gitu ya. Mungkin data gitu ya, kalau kita bangun aplikasi tapi tidak ada support datanya, itu juga masih kosongan gitu, artinya masih belum bagus, belum siap untuk diimplementasikan. Maka kita perlu biaya untuk memperoleh informasi pendukung. Misalkan connect ke database A, database B, itu kan perlu dana ya, perlu biaya. Biaya pelatihan yang tinggi ya. Kalau sudah ada software, maka harus ada pelatihan juga untuk bagaimana melatih untuk mengoperasikannya. Nah, kemudian tanggung jawab kita di dunia TI ini, karena kita sudah masuk ke dalam dunia teknologi informasi ini, kemudian nanti ketika sudah lulus maka menjadi profesi TI ya, kalian semua
Maka terkait lapangan kerja baru itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi atau komputer ya itu dengan baik, yaitu dengan membuka lapangan-lapangan kerja atau memberikan solusi terhadap masalah di dunia nyata dengan teknologi. Kemudian diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Maka nanti ketika sudah menjadi sebuah profesional TI, undang-undang ITE itu harus paling enggak kita pahami, ya, agar kita tidak salah langkah gitu ya, atau kita agar bisa tahu bahwa ada celah-celah keamanan yang mengancam sebenarnya pada sumber daya informasi kita ketika nanti kita sudah punya lapangan kerja sendiri, punya server sendiri, punya atau diminta untuk mengurusi data center dan seterusnya. Etika komputer dan tanggung jawab ini harus melekatnya. Salah satunya tadi ya, harus pegang itu yang namanya undang-undang ITE, karena rambu-rambunya ada di situ semua. Itu apa yang boleh dan bagaimana dampaknya ketika kita melanggar nanti. Seperti itu. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.